Setelah Elis memberitahukan pada kelompok Chenan tentang gulungan yang digunakan, Ling Yun merupakan gulungan sihir luar angkasa legendaris yang dalam sekejap dapat mengirim orang ribuan kilometer jauhnya. Elis pun juga memberitahukan bahwa gulungan sihir luar angkasa telah hilang selama bertahun-tahun dan nyata-nyata ada yang bisa membuat gulungan sihir luar angkasa yang kuat seperti itu. Sehingga Mbonnya pun tak menyangka akan melihatnya lagi di tangan Ling Yun yang menurutnya itu pasti digalinya dan didapatkannya di sebuah makam kuno. Namun ketika Elis memberitahukan hal ini, sang penentang langit pun yang sebelumnya menunjukkan amukannya perlahan mereda dan menunjukkan amarah membaranya lagi pada kelompok Chenan dan mengingatkan mereka untuk tak mencoba melarikan diri dengan cara seperti Mengkeer sebab ia telah sepenuhnya menyegel sebagian ingatannya sebelum kemudian ia pun melambaikan tangannya dan energi iblis dahsyat yang mengerikan mulai menyelimuti kelompok Elis terkecuali Chenan yang terdorong ke samping. Namun Chenan pun yang melihatnya mencoba melontarkan permohonannya pada sang penentang langit dengan bertaruh akan mengorbankan nyawanya jika kelompok Elis dibebaskan. Tapi di sini sang penentang langit tak peduli sedikit pun dengan permohonan Chenan dan mulai menyerap kelompok Elis menghabisinya ke dalam dunia fantasi tulang mengerikannya. Yang hal ini pula lantas membuat Chenan yang melihatnya menunjukkan amarah membaranya dan mempertanyakan pada sang penentang langit tentang dirinya yang apakah kali ini menghabisi ketiganya. Saat sang penentang langit pun yang mendengarnya memilih untuk tak berkata apa-apa dan mendarat di tanah sebelum kemudian ia pun mengajak Chenan untuk mulai mengobrol empat mata membahas antara rahasia yang masing-masing mereka miliki. Menyebabkan Chenan pun sedikit menunjukkan raut wajah kikuknya dengan merasa takut jika dirinya mengatakan sesuatu hal lagi pada sang penentang langit, kemungkinan besar ia akan jatuh kembali ke dalam mode gilanya. Tapi di sini sang penentang langit pun menyuruh Chenan untuk santuy sebab ia sudah menyegel ingatan akan rasa takut maupun kecemasan di hatinya. Yang bahkan dia juga tak tahu dan tak bisa mengingat tentang apa sebenarnya perasaan masa lalu itu, tapi setiap kali memikirkannya maupun mengingatnya, ia pun tanpa sadar ingin menjelajah ingatan masa lalu itu dan dirinya tak pernah berhasil, sehingga sekarang ingatan itu pun sepenuhnya tersegel olehnya dan tak akan terjadi apa-apa lagi. Yang kali ini pun lantas membuat Chenan mendengarnya menunjukkan rasa herannya dengan tak menyangka sang penentang langit mempunyai perasaan aneh seperti itu sebelum kemudian ia pun yang merasa kepo akan hal ini menanyakan pada sang penentang langit mengenai perasaan macam apa yang ada di dalam ingatannya itu dan kenapa juga dirinya bisa merasakannya tapi sama sekali tak selalu bisa mengingat masa lalu itu dengan jelas mengingat dirinya pernah bilang bahwa sosoknya tersesat dan waktu alami yang dipunyainya semakin lama serta waktu terjaganya semakin pendek. Sehingga dengan demikian, apakah ini juga berkaitan dengan ingatan aneh ini? Saat sang penentang langit pun yang mendengarnya hanya menunjukkan kelinglungannya dan ia juga tak tahu cara jelas akan hal itu sebab ia merasa kedua hal ini tak memiliki hubungan sama sekali, tapi menurutnya itu secara pasti berkaitan dengan beberapa peristiwa besar di masa lalu yang sangat jauh tampaknya menguncang dunia dengan dirinya benar-benar tak dapat menangkap informasi yang terkandung dalam ingatan masa lalu ini. Dan ia merasa seseorang sepertinya sedang menggerakkan jiwanya, serta ia mencoba menghapus beberapa tanda penting dengan tangan dan kakinya, sehingga inilah menjadi alasan utama mengapa dirinya tak dapat mengingat hal-hal itu di masa lalu. Terlebih lagi ia merasa semua hal ini merupakan sebuah firasat yang tak bisa dijelaskan secara logis dan ia tak tahu apa sebenarnya faktanya. Tapi satu hal yang pasti dirinya dapat memperkirakan bahwa beberapa orang telah memaksakan segel tertentu padanya dan banyak kekuatan magisnya tak dapat digunakan, memungkinkannya sekarang hanya bisa mengandalkan sisa kekuatannya, serta ia tak tahu siapa sebenarnya yang menggunakan metode ini untuk melawannya, sehingga ini adalah hal yang paling menyakitkan di dalam hidupnya. Menyebabkan Chenan pun yang mendengarnya sedikit terkejut dan merasa sedikit agak kasihan pada sang penentang langit. Mengingat dahulunya ia nyatanya memiliki basis kultivasi begitu kuat sehingga menjadikannya sebagai yang terkuat di alam para dewa dan iblis. Tapi sekarang kenyataannya itu berbalik 180 derajat dan pada akhirnya ia layaknya hanyalah sebuah boneka yang dikendalikan oleh manusia, sehingga Mbonnya pun bertanya-tanya tentang kemampuan sosok manusia yang dapat menaklukkan sang penentang langit. Apakah memiliki kemampuan begitu OP? Namun Chenan pun memilih menghilangkan semua pemikirannya ini dan mencoba mengalihkan topik percakapan.
dengan menanyakan pada sang penentang langit mengenai gerangan dirinya, yang apakah tahu misteri para dewa dan iblis ribuan tahun yang lalu, dan apakah juga ia tahu mengapa dirinya muncul di wilayah tanah kematian ini. Saat sang penentang langit pun yang mendengarnya menunjukkan ketidaktahuannya akan kedua pertanyaan itu, dan ia juga tak tahu mengapa dirinya bisa muncul di sini, tapi ia merasa ini adalah zona awal ingatan utamanya, yang sepertinya ingatannya dimulai dari tempat ini. Terlebih lagi ia juga tak bisa pergi meninggalkan wilayah tanah kematian begitu saja, dikarenakan jiwanya selalu mengingatnya untuk melindungi tempat ini, memungkinkannya bisa merasakan siapapun yang melangkah di sini, dan keberadaan kuat apapun dalam radius ratusan ribu mil, yang bahkan jika itu mengancam, ia pun secara brutal akan menghancurkannya dengan cara apapun, mengingat dirinya akan selalu menjaga tempat ini sampai dunia penuh tipu-tipu ini hancur. Terlebih lagi ia juga tak tahu tentang apa gerangan sebenarnya yang ia jaga di tempat ini, sekaligus mengapa dirinya cara bagongnya terus bertahan di dalamnya. Tapi alam bawah sadarnya memberitahukan bahwa meskipun dirinya mokat, ia pun tak bisa membiarkan orang menyerbu tempat ini, yang bahkan di hari-hari ketika dirinya kehilangan sifatnya, alam bawah sadarnya akan mengendalikan tubuhnya untuk berpatroli menjaga wilayah tanah kematian. Setelah mendengar perkataan dari sang penentang langit, Chenan pun menunjukkan pengertiannya dengan akhirnya menyadari sang penentang langit adalah orang yang telah mengendalikan energi sihir yang tiba-tiba muncul secara misterius di atas Akademi Shenlan, dan energi itu mungkin merupakan kemampuan kuat yang dikendalikan alam bawah sadarnya untuk memokatkan Dongdong yang sebelumnya berhasil berevolusi menjadi naga dewa tingkat 6. Tapi ketika memikirkan hal ini, Chenan pun tiba-tiba teringat ribuan tulang mati di tanah kematian, dan tulang-tulang putih itu tampak begitu mengerikan dengan tak berapa banyak orang kuat yang jatuh ke dalamnya. Sebelum kemudian secara penih Shirin menanyakan pada sang penentang langit mengenai gerangan ribuan tulang jiwa di tanah kematian itu, yang apakah merupakan ulah darinya. Saat sang penentang langit pun membenarkannya dan sedikit membantahnya dengan menyebutkan bahwa hanya ada beberapa tulang mati dan orang-orang kuat yang telah dimokatkannya, serta sisanya nyatanya sudah ada sebelum dirinya muncul di sini, yang menurut perkiraannya tulang-tulang itu berusia puluhan ribu tahun. Menyebabkan Chenan pun yang mendengarnya menunjukkan keterkejutan hebat di wajahnya. Tak menyangka ternyata sejumlah tulang itu ternyata merupakan peninggalan rahasia tersembunyi yang berusia puluhan ribu tahun. Sebelum kemudian ia pun yang merasa tempat ini merupakan salah satu medan perang bencana ribuan tahun yang lalu, menanyakan pada sang penentang langit dan apa juga berbagai sosok makhluk yang telah dihalanginya untuk datang ke tempat ini selama ribuan tahun, serta siapa juga sebenarnya yang ingin masuk ke tempat ini. Saat sang penentang langit pun memberitahukan bahwa wilayah tanah kematian ini dikelilingi oleh gelombang magis dan beroperasi dengan kekuatan bintang-bintang setiap hari, serta tak ada yang bisa masuk dan keluar dengan bebas, dikarenakan gelombang magis ini akan dibuka setiap beberapa ratus tahun sekali dengan selama periode pembukaan. Sejumlah orang yang menyerbu ke sini adalah beberapa yang paling kuat dan abadi di antara manusia, dan ada banyak praktisi aneh di alam dewa peri yang semuanya datang dengan rasa ingin tahu, serta ada juga sebagian besar makhluk abadi lainnya datang secara tak sengaja. Menyebabkan Chenan pun yang mendengarnya sedikit menunjukkan kebingungannya dengan tak berharap informasi yang didapatkannya dari sang penentang langit terlalu mengejutkan, dan dirinya tampak sepertinya telah menangkap sesuatu, tapi yang nyatanya tak dapat memahaminya setelah memikirkannya dengan seksama, dikarenakan dia menemukan tak ada musuh yang kuat bagi sang penentang langit, dan siapapun yang berada di atas tingkat ke-6 akan secara brutal langsung diserang olehnya ketika memasuki radius 100 mil mendekatinya. Namun Chenan pun segera menghilangkan semua pemikirannya ini dan memilih mengajukan pertanyaan penting pada sang penentang langit dengan menanyakan padanya mengenai gerangan tempat seperti apa yang sebenarnya ada di gua terdalam lembah di wilayah tanah kematian, hingga dia terkadang merasakan ada gejolak energi magis di dalamnya. Saat sang penentang langit pun mengatakan bahwa tempat itu sangat aneh dan ia tak tahu secara detail mengenai asal-usulnya, dikarenakan tak ada seorang pun bisa masuk ke dalamnya yang bahkan dirinya sekalipun. Terlebih lagi gua terdalam itu juga membuatnya tanpa sadar mengalami perasaan serta permusuhan di hatinya, dan jika bukan karena susunan energi kecil di dalamnya maupun situasi mengantuk yang terus dialaminya, ia pasti sudah menerobos masuk dan menghancurkan semua yang ada di dalamnya. Dengan itu kemungkinan menyimpan beberapa hal yang tak diketahui serta misterius di dunia yang mengerikan, dan ia tahu selalu ada dua kekuatan di tanah kematian yang tak dapat dijangkaunya serta tak dapat menemukan dari mana asalnya, sehingga hambanya pun merasa
Masih ada sosok menakutkan tersembunyi di bagian terdalam gua, menyebabkan Chenan pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya, lalu akhirnya menggelengkan kepalanya tak berdaya, sebab ia merasa kemungkinan dirinya tak dapat menjelajah TKP terdalam gua, dikarenakan dirinya tahu kedua kekuatan itu bukanlah sesuatu yang dengan gampang bisa dijelajahinya. Dan sementara Chenan dan Sang Penentang Langit masih membahas masa lalu mereka, kini pun kita akan berpindah cerita ke TKP Ling Yun berada. Ia merasa setelah dengan liciknya kabur meninggalkan kelompok Chenan menggunakan gulungan sihir luar angkasanya. Ling Yun pun dikirim ke TKP awal pertama kali mereka melakukan perjalanan menuju TKP Tanah Kematian dan akhirnya menemukan naga Yalong yang merupakan binatang transportasi mereka sebelumnya. Saat kemudian ia pun secara liciknya menyuruh si naga itu untuk bergegas terbang menuju kota kebebasan. Dengan singkat cerita, ketika sampai di sana, ia pun tak bergegas pergi menuju Akademi Shenlan terlebih dahulu, melainkan memilih untuk menulis sebuah surat kepada pemimpin tertinggi klannya, berisikan pesan agar dengan cepat mengirimkan seekor naga terkuat untuk membantunya, sehingga setelah menuliskan isi surat ini dan mengirimnya menggunakan sebuah burung merpati, ia pun memutuskan untuk bergegas kembali menuju Akademi Shenlan. Kembali lagi ke TKP Chenan dan Sang Penentang Langit. Yang mana setelah cukup lama ngobrol secara empat mata, Sang Penentang Langit pun yang merasa dirinya sudah menjawab banyak pertanyaan dari Chenan, memilih untuk balik bertanya padanya tentang identitas sebenarnya, mulai dari menanyakan tentang asal-usulnya, maupun kemahirannya dalam mengerti bahasa kuno yang digunakannya. Saat Chenan pun secara bersamaan mulai menceritakan dengan jujur tentang semua identitasnya. Yang mana di masa lalu yang jauh, dengan dunia begitu jernih dan para dewa begitu agung, semua orang menggunakan bahasa kuno yang kali ini digunakannya sampai sekarang, dan ia adalah orang dari masa lalu itu, serta di salah satu kejadian dirinya moka dalam sebuah duel buahku hantam, tapi ketika membuka matanya lagi pasca duel, ia pun menemukan bahwa seluruh dunia telah berubah, dan ia tanpa diduga dibangkitkan dari makam para dewa, menyebabkan Sang Penentang Langit pun mendengarnya menunjukkan pengertiannya, dan setelah Chenan selesai berbicara, ia pun mengulurkan tangan besarnya ke arah tubuh pemuda Bagong itu mencoba melakukan pemindaian sembari menutup kedua matanya untuk mulai bermeditasi. Dengan setelah cukup lama melakukan pemindaian, ia pun sontak terkejut terheran-heran menemukan rahasia di tubuh Chenan tanpa diduga sama persis seperti dirinya.